Sebenarnya kalau saya sebenarnya pengen diskusi sama Ustadz Happy terkait tentang ini. Di bukunya yang pertama ini tentang indahnya menikah full barokah. Ada satu bab yang saya ingin Ustadz Happy sebenarnya ngasih tahu gitu, Ustadz. Kenapa sih di sini ada bab yang mengapa enggan menikah? Terus kenapa sih kita harus menikah? Dari segi ini ya, Ustadz, dari segi esensi kenapa kita harus menyegerakan menikah di luar syahwat maksudnya ya? Kepada Ustadz. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini dengan teman-teman sekalian setelah mungkin 3 bulan yang lalu mungkin atau 2 bulan yang lalu saya berdiri juga di sini berbarengan duduk di sini maksud saya, nggak berdiri ya. Bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Maida Safirah waktu itu dengan tema sejenis ya, juga membahas tentang buku ini ya, indahnya menikah full barokah. Yang kedua ya, sekedar tambahan supaya tidak deg-degan ya, Ustadz Muhammad Fawzil Azim sudah ada di belakang ya, jadi sudah dari tadi beliau butuh waktu istirahat sebentar, mengambil nafas begitu ya. Nah ini beliau sudah datang. Silakan Ustadz langsung ke depan. Ini Ustadz Fawzil Azim jauh dia dari Jogja ya. Tiba di bandara tadi jam 6:30 katanya ya. Tapi dijemput panitia jam 8 ya. Nah, karena panitianya orang Bogor tidak ngerti Jakarta. Sehingga dia tidak mengerti mana jalan motor, mana jalan mobil gitu ya. Waduh mantap. Beda tegangan yang sudah menikah. Root itu seperti di dunia komputer apa ya, mengambil alih keseluruhan sistem. Jadi kita bertindak sebagai administrator. Jadi bisa nginstalnya semua sih bisa, nggak perlu di root juga bisa install. Maksudnya kalau di komputer kan kalau nggak administrator nggak bisa nginstal. Nah kalau di Android kebalikannya, bukan yang nggak bisa nginstal. Dia kita bisa memainkan aplikasi ini bisa ditaruh di mana, apakah di internal memori atau di SD card eksternal. Tadi di ruangan sempat ngobrol sebentar dengan beliau dan panitia terpaksa ngambil kursi khusus gitu untuk beliau ya, karena kursi yang disiapkan nggak cukup gitu ya, jadi panitia terpaksa nyeret kursi yang lain untuk beliau duduk khusus ya. Makan juga kayaknya khusus juga nanti Ustadz ya, porsinya beda ya. Oh enggak ya, sama ya. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan hadirin dan sekalian, sebelum atau sambil menunggu Ustadz Fawzil Azim menghela nafas sejenak, saya diminta untuk bicara sedikit tentang buku mungil saya ini. Ini mungil banget gitu ya. Indahnya menikah full barokah. Ini sebenarnya mukhtasar ini Ustadz ya. Kalau dalam buku-buku itu disebut dengan mukhtasar, ringkasannya. Biasanya orang bikin gede dulu baru rangkumannya gitu ya. Nah saya enggak, bikin rangkumannya dulu baru gedenya. Ya, jadi ini mukhtasarnya. Kalau hadis itu matanya barangkali, nah syarahnya menyusul.
Ya. Saya sudah selesaikan target sekitar 300 halaman, mungkin 80% selesai. Ya, buku jadinya. Nah ini hanya outline. Ya, hanya outline. Nah buku besarnya segera akan menyusul. Semoga terbit sebelum 2014, ya, sebelum saya jadi presiden, ya. Kalau ada yang milih gitu ya, kalau enggak ya bikin lembaga sendiri dan bikin presiden sendiri, ya. Indahnya menikah full barokah. Ini sudah cetakan kedua, ya, rata-rata setiap kali nyetak 2000 sampai 3000 eksemplar. Dan biasanya yang beli ini tidak satuan, walaupun boleh beli satuan. Biasanya belinya sekali beli 300, 500, diberikan ya, untuk hadiah tamu undangan. Nah, jadi kalau teman-teman menikah nanti bolehlah ya, tamu itu tidak melulu harus dikasih gantungan kunci gitu ya, atau asbak ya, atau kipas yang paling sering gitu ya. Nah, udah tahu nikahnya nggak di gedung ber-AC, makanya biasanya tamu dikasih kipas biasanya ya. Nah makanya saya mengubah tradisi itu, bagaimana para undangan itu diberikan buku ya. Teman-teman atau pengantinnya bisa menulis namanya di sini. Ya, kalau beli order banyak bisa ordernya dicetak gitu ya. Misalnya kami yang berbahagia Wahyu dan Antini misalnya. Ada Antini nggak di sini namanya? Nggak ada ya? Fulana Seth. Siapa? Fulana. Nah, dengan Fulana bin Fulan misalnya. Nah itu dibagikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para tamu ya. Bisa juga untuk kipasan sebenarnya gitu kan. Oh iya benar. Pengganti kipasan sebenarnya. Dibolongin jadi gantungan kunci juga bisa ya? Bisa juga ya. Multifungsi sebenarnya ya. Kalau asal jangan dijadikan alas duduk saja gitu ya, karena di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Tadi Mas Wahyu menanyakan tentang sebentar, saya ingin klarifikasi dulu ya. Tadi MC kalau tidak salah bingung ya memanggil saya Bang. Dia kira saya belum menikah gitu ya. Sudah menikah ya. Padahal sudah gitu ya. Saya sudah menikah tahun 2000 yang lalu ya. Jadi praktis 11 tahun ya, hampir 13 tahun ya, hampir 13 tahun. Nanti di tanggal 5 November itu hari ulang tahun saya yang ke 38 dan hari ulang tahun yang ke 13. Nah, jadi saya nikah itu bertepatan dengan ulang tahun saya yang ke 25 ya. Ini penting saya sampaikan ya, supaya nanti teman-teman tidak bingung kalau mau mengirim kado dan sejenisnya ya. Saya tidak terima karangan bunga Ustadz ya, tidak juga terima amplop ya, kalau isinya bolehlah. Indahnya menikah full barokah, dalam bab pertama sebagai outline buku ini, saya tulis mengapa enggan menikah. Sebenarnya banyak alasan orang enggan menikah, tapi yang paling dominan barangkali ya, saya taruhkan, saya letakkan di awal ya, di antaranya adalah tidak mengetahui bahaya menyendiri. Jadi hidup menyendiri itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Bang Roma Irama itu ada lagu tersendiri gitu ya tentang bahaya bujangan ini ya. Nah, jadi saya taruh di awal pertama kali ya. Nah lebih dari itu teman-teman sekalian, yang sering kita tidak paham adalah bahwa sebenarnya menikah, ini saya tulis dalam pengantar buku ini, mungkin sebagian teman-teman juga sudah membacanya, tentang bahwa menikah itu bukan hanya syariat atau kemudian tradisi para nabi ya. Tapi saya ingin mengatakan menikah itu adalah fitrah ya. Fitrah mendasar manusia ya. Artinya ketika orang tidak menikah tanpa alasan yang dibenarkan misalnya, berarti dia tidak sesuai dengan fitrah ya. Tidak sesuai dengan fitrah. Nah yang tidak sesuai dengan fitrah itu abnormal, tidak normal ya. Jadi bahaya sebenarnya gitu ya. Fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam surat Az-Zariyat ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun ya, la'allakum tadhakkarun, dan dari setiap sesuatu ya kami jadikan berpasang-pasangan ya agar kalian tadhakkarun ya, mengingat ya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan utama mengapa pernikahan itu kemudian harus dilaksanakan, karena merupakan fitrah mendasar manusia itu sendiri. Alasan yang kedua mungkin lebih detail untuk Ustaz Fauzil yang bisa menjabarkan ya. Saya tulis di sini misalnya banyak ya sampai huruf ya, K ya. Mengapa harus menikah?
Yang berikutnya juga adalah misalnya ini yang terakhir mungkin memperbanyak ya, atau memelihara keturunan. Ini penting gitu ya. Ada satu artikel yang saya ingat ya, ingat sekali judulnya, ditulis oleh Ustaz Muhammad Fauzi Azim di majalah Hidayatullah ya. Untuk tambahan, sampai hari ini saya masih terus berlangganan majalah Hidayatullah Ustaz, satu-satunya majalah ya yang saya berlangganan ya, yang lain tidak lagi ya. Masih diantar terus ke rumah. Di antara yang membuat saya tertarik dari sekian banyak artikel, ya, kolom beliau ya, kolom ayah yang tulis oleh Ustaz Muhammad Fauzi Azim secara rutin. Nah, pernah ada satu judul dan ini menjadi senjata saya juga. Beliau menulis judulnya, mungkin beliau lupa tapi saya ingat. Ya, pemerintah kan punya slogan ya, terkait BKKBN tentang anak, Ustaznya. Bunyinya adalah Dua anak lebih baik. dua anak lebih baik. Itu dipampang di mana-mana tuh. Ya, baliho gede-gede, dua anak lebih baik. Ternyata beliau setuju dengan pendapat ini. Tapi komanya dipindahin. Kalau pemerintah nggak pakai koma, ya dua anak lebih baik. Kalau kita pakai koma, menjadi dua anak lebih baik. Oh, berarti di atas dua gitu ya? Dua anak lebih baik. Makanya anak beliau berapa sekarang Ustaz? Anak beliau sekarang baru 7 orang. Memang target berapa saat? Ya, baru 7 ya. Target berapa Ustaz ya? Lepas saja ya, nggak ada targetnya. Takdir Allah yang paling baik. Saya membiasakan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal dan la haula wala quwata illa billah. Ada orang yang punya anak 1 nakal semua. Repot kan? Nah, lebih baik punya anak 7 tapi bisa lebih banyak bercanda, karena anak 7 itu ketika adiknya memerlukan sesuatu kadang-kadang kakaknya yang menawarkan jasa. Tak ambilin ya. Nah, sehingga kalau Anda punya anak lebih dari 2, anak bisa bermain bersama-sama, Anda bisa punya waktu bermain-main lebih banyak dengan suami Anda atau dengan istri Anda. Asik. Nanti bahasannya nanti ya. Catat ya. Saya baru belajar ya, anak saya baru 4. Ya, baru 4 ya. Defisit 3 ya Pak? Ya? Defisit 3 dibanding saya. Iya. 2 laki-laki dan 2 perempuan ya, di belakang saya bawa semua hari ini ya untuk bertemu dengan beliau juga antaranya ya. Istri saya juga saya bawa ya supaya termotivasi gitu ya, paling tidak ya di belakang ada ya. Nah, 2 anak lebih baik. Itu tulisan yang sampai sekarang saya masih ingat dan kemudian memberikan inspirasi kepada kita bahwa itulah di antara tujuan menikah ya, mengembangkan keturunan. Dan kita jangan khawatir dengan program barat yang mengatakan bahwa bumi ini akan penuh kalau manusia kebanyakan anak. Enggak. Allah itu Maha Adil, Maha Kuasa. Ya. Secara psikologis dan kemudian secara alami ya, bisa dijelaskan begini. Jangan khawatir pada tahun 60 atau 70-an ya, pemerintahan barat ya, Eropa dan seterusnya itu menggagas sebuah program yang disebut dengan zero population, ya, perkembangan penduduk yang 0. Ya, karena mereka khawatir, ini serius artinya khawatir, pakai toh ya, khawatir ya, kalau bumi ini kebanyakan manusianya, ya, maka bumi ini tidak akan bisa menampung ya, jumlah manusia dan karenanya harus dibatasi. Ada disebut dengan zero population, pertumbuhan angka yang 0. Dan akibatnya di barat hari ini mereka kelimpungan karena ya, mereka kekurangan generasi. Yang ada adalah orang-orang tua, sementara anak-anak tidak ada lagi. Kelimpungan, lost generation hari ini. Nah, beruntunglah Indonesia, banyak orang-orang bandel seperti Ustadz Muhammad Fauzi Azim ini. Termasuk saya juga di antaranya gitu, ya, tidak yang mengabaikan program KB pemerintah. Ya. Nah, sederhana ya teman-teman sekalian, ilustrasinya, kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan usia mereka panjang-panjang, ya, dan badan mereka gede-gede. Ya. Nabi Adam itu dalam satu riwayat disebutkan panjangnya itu situna zira'an, 60 hasta. Satu hasta berapa tuh ya? Anggap saja setengah meter satu hasta, berarti 30 meter. Ya. Tinggi. Nah, umurnya berapa? Dalam surat Asy-Syu'ara ya, Allah menjelaskan usia Nabi Nuh, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia menetap di tengah kaumnya itu selama
alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Nah, menjadi takdir Allah teman-teman sekalian, semakin kemari ya, usia manusia itu semakin pendek. Ya. Dan badannya juga semakin pendek. Walaupun ada juga yang besar. Tapi dibanding Nabi Adam belum seberapa Ustaz Fauzil Azim ya. Hikmahnya apa? Jangan khawatir. Jadi semakin kemari ya, kebutuhan alam kita ini ya, itu akan mencukupi kita insya Allah. Karena kita makannya bukan seperti Nabi Adam. Kita usianya bukan seperti Nabi Nuh. Nah, cukup insya Allah. Yang kedua, faktor kematian hari ini banyak. Kalau dulu orang mati satu-satu. Sekarang orang mati per grosir. Tsunami 300.000. Kecelakaan pesawat 60 orang. Bus 70. Sekali mati banyak. Jadi perubahan dan kemudian regenerasi itu menjadi suatu hal yang sangat mungkin. Jadi jangan khawatir, dan itulah aspek utama dari menikah itu sendiri. Saya serahkan ke moderator, silakan. Iya, sebenarnya saya mau, ini kan rata-rata banyak yang masih jomblo ya Ustaz ya. Benar jomblo kan ya? Ya, saya mau lebih terstruktur, kita akan bicara masalah bagaimana sih persiapan menikah dan juga terkait tentang konsep pernikahan yang islami Ustaz. Saya pengen dengar juga dari Ustadz Happy gitu ya, nanti juga pendapat dari Ustadz Fauzil Azim. Halo Ustadz. Persiapan. Persiapannya, saya ingin menegaskan persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat target. Membuat target gitu ya. Saya ingin sampaikan ya, bahwa menikah itu bukan hal yang biasa ya. Walaupun yang nggak usah serius-serius sama juga gitu ya. Jadi harus ya, ditargetkan ya. Walaupun ini bukan dalam segala hal kita juga harus membuat target ya. Saya ingin sampaikan membuat target itu harus wajib ya. Soal tercapai atau tidak, itu belakangan. Itu namanya takdir. Karena dengan membuat target teman-teman sekalian ya, maka kita akan termotivasi. Ya. Kita akan nabung bagi yang ikhwan, yang laki-laki terutama, yang akhwat juga boleh gitu ya, menabung. Karena ada perencanaan. Dengan membuat target kita akan melakukan persiapan. Ya. Kita akan melakukan persiapan dengan membaca buku, dengan mengikuti seminar-seminar, dengan memperdalam diri dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pernikahan, karena ada targetnya. Ada target. Ini yang pertama. Terus terang secara pribadi saya dulu mentargetkan menikah ya pada usia 25 tahun. Saya nggak tahu menurut Ustadz Muhammad Fauzil Azim ini terlambat atau tidak gitu ya. Usia 25 tahun ya. Tapi itu yang menjadi target saya, dan ya, alhamdulillah ya tercapai tepat pada usia yang ke-25 tahun saya menikah ya, setelah menyelesaikan sekolah dan seterusnya, kuliah dan seterusnya ya. Ini yang pertama, membuat target perencanaan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, tetap harus ya, karena dengan membuat target tadi ya, tetap harus menjaga, dan di sini juga saya tulis ya, adab-adab ya ketika kita meniti atau kemudian merencanakan suatu pernikahan ya. Ustadz Fauzil Azim mungkin akan lebih lihai bicara tentang hal ini ya, bagaimana fenomena yang kita hadapi sekarang yang begitu luar biasa ya. Ada fenomena menarik, misalnya kajian-kajian psikologis mengatakan putra-putri kita hari ini Ustadz ya, semakin kemari ya, itu semakin gampang menstruasinya ya, semakin cepat ya. Saya ingat di era saya dulu ya, rata-rata akhwat ya, wanita ya, itu datang bulan pada kelas 2 atau kelas 3, bahkan ada yang banyak yang kelas 1 SMA gitu ya. Tapi anak-anak kita hari ini ya, banyak yang kelas 3 atau bahkan kelas 4 SD itu sudah menstruasi, sudah haid. Wallahu alam penyebabnya apa, tapi diantaranya ya, adalah selain makanan yang kita konsumsi yang kemudian mempercepat hormon ya, juga adalah tontonan-tontonan ya, dan pergaulan-pergaulan yang terjadi hari ini. Nah, bagi kita ya, sebagai seorang muslim atau muslimah, ini tetap harus dijaga gitu ya, jangan sampai kemudian kebablasan, dan ini yang dimaksud dengan persiapan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ya.
kira 200-an. Oke, beri tolong buat Ustadz Andi, Happy Andi, boleh? Kurang meriah nih ya. Oke, sebelum saya bertanya ke Ustadz Fauzil Azim juga, saya mau ngasih, kalau teman-teman ada yang mau tanya, rekan-rekan semua ada yang mau tanya, bisa langsung atau juga kalau malu nanya, bisa via SMS ke 0896. Nah, yang serius ngambil handphone biasanya pertanyaannya banyak nih, Ustadz. 0896 5356 3733. Saya ulang ya, 0896 5356 3733. Bisa via SMS langsung pertanyaannya. Misalkan lebih nggak mau dikasih tahu namanya, boleh. Oke, baik. Sebelum ke Ustadz Happy lagi nih, ada sebuah kutipan dari buku nih. Tak ada waktu untuk menunda jika engkau memang telah siap, maka apalagikah alasan yang bisa engkau berikan untuk memaafkan dirimu sendiri. Bukankah jika engkau miskin, Allah berjanji akan memberi kecukupan padamu. Dari buku Saatnya untuk Menikah, karya Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Pertanyaan saya, Ustadz, ini terkait ini saya, Ustadz. Menikah siap atau menikah di usia yang siap atau menikah di kondisi yang siap? Maksudnya kondisi yang siap, ada kan yang orang masih muda tapi dia sudah siap dari segi mental kah, dari segi finansial kah dan lain-lain. Pertanyaannya apakah siap itu gitu ya? Ya. Karena orang yang menikah pertama kali itu hampir tidak ada yang merasa betul-betul siap. Kalau sudah menikah justru lebih berani nikah lagi gitu. Maka ayatnya pun beda. Dalam ayat untuk orang yang belum nikah itu wa angkihu, dan nikahkanlah. Sehingga support itu sangat penting untuk menjadikan orang memiliki keberanian. Tapi ayat untuk yang sudah nikah itu fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Baru setelah itu dikasih pembatasan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Orang yang sudah nikah itu lebih berani. Sama orang yang belum pernah berbicara, ngebayanginnya susah banget, gimana ya nanti ada Pak Happy Andi, kalau ada yang salah gimana, keringat itu mungkin sudah membasahi sebelum masuk gedung gitu. Ternyata setelah bicara enggak juga gitu. Nah, sehingga lebih siap. Nah, ada sedikit perbedaan. Ini mungkin karena saya ini jalur tradisional gitu ya. Kemana-mana juga masih sukanya. Kalau ini alhamdulillah ada temennya suka pakai sendal gitu. Saya cenderung mendidik diri saya sendiri untuk bukan pasang target, bukan bikin target usia berapa menikah, tetapi berusaha untuk senantiasa mengenali apakah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita saat ini dalam berbagai urusan, termasuk urusan pernikahan, dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, sekedar informasi, saya SMA kelas 3 itu untuk syarat ikut UAN, dulu namanya Eptanas, di SMA saya itu harus bikin karya tulis mirip skripsi sesuai dengan jurusan. Jurusan saya A1 Fisika, tapi saya minta dispensasi untuk diizinkan bikin karya tulis ilmiah berjudul Studi Korelasi Antara Intensitas Pacaran dengan Kebahagiaan Perkawinan. Oke. Iya. SMA itu ya, Ustadz ya? SMA. Karya saya masih tersimpan di SMA Negeri 2 Jombang gitu ya. Itu sih awalnya juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kamu itu kok aneh. Anehnya kenapa? Enggak normal kamu itu, kamu enggak sudah seusia gini sudah jenggotan enggak punya pacar. Lalu saya bilang, keanehan adalah satu kewajaran yang berada pada sekumpulan kewajaran yang berbeda. Maka ke teman saya, tambah aneh koniku, tambah aneh kamu itu. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah,
Kalau betul pacaran itu baik, kenapa banyak orang yang ruwet setelah pacaran? Karena waktu SMA pun banyak teman yang kalau putus cinta konsultasinya sama saya. Gitu ya. Nah, jadi mereka malah kurus-kurus, saya tambah gemuk saja gitu. Kayaknya karena bahagia-bahagia saja gitu ya. Nah, tetapi saat itu saya menata diri sehingga SMA saya sekolah itu sudah bayar sendiri. Sudah bayar sendiri. Bukan berarti tidak ada support dari keluarga, bahkan paman-paman saya karena sayangnya sama saya juga memberikan support. Hanya saja saat itu saya juga mulai berpenghasilan. Jadi berjuang dengan sungguh-sungguh menyegerakan nikah sebelum datang hukum wajib. Karena nikah itu hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah ini yang perlu kita kenali. Dan kalau sudah datang hukum wajib, apapun keadaannya, meskipun kita itu masih berstatus elit alias ekonomi sulit gitu ya. Ada nggak di sini yang anggota B7 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan? Atau malah B10 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pinggang pegal-pegal gitu ya. Nah, ya tetap itu nikah dengan meyakini iyakunu fuqara ayunihumullah min fadlih. Yakin bahwa janji Allah itu pasti. Janji Allah itu nggak sama dengan janji anggota dewan, sama sekali nggak sama. Yakin. Dan alhamdulillah meskipun waktu itu saya rasa bahwa saya bukan sampai pada status harus nikah saat itu juga, tetapi ketika yakin dengan ini, saya mengawali nikah dalam keadaan belum punya apa-apa. Jangankan karpet, tikar pun saya tidak punya. Ada sehelai tikar, itu pun bekas, hadiah dari seorang akhwat namanya dulu Zakia, nomor teleponnya 0274 589 092. Ini nomor telepon yang hafal meskipun sudah berlalu belasan tahun yang lalu itu ya, karena memang begitu mengesankan itu. Itulah. Tetapi itu bukan alasan untuk mengeluh. Meskipun suatu hari istri saya nyidam pengen dibelikan jagung bakar yang dibakar pakai mentega. Alamak, tega kali kau ini. Jangankan dibakar pakai mentega, dibakar pakai kertas koran pun tak ada kuang. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya harus mengeluh? Tidak, karena saya sudah berdoa dan saya yakin dengan kandungan doa itu bukan hanya permohonan tapi juga ikrar. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini min fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Waghnini, dan limpahilah aku rezeki atau kekayakanlah aku min fadlika, dengan keutamaan rezekimu amman siwak, sehingga tidak butuh aku kepada yang selain engkau. Nah, yang berikutnya, kalau seseorang itu status hukumnya makruh ya meskipun sudah pengen ya jangan nikah dulu gitu. Pada saat yang sama menata diri, mempersiapkan. Kalau kita kayaknya belum ada dorongan untuk menikah, maka kita menumbuhkan dalam diri kita, menangis dalam diri kita, kenapa tidak ada kecintaan kepada sunnah. Sehingga kalau tadi itu ini bukan hanya sunnah tapi fitrah, saya sering sampaikan sebaliknya, ini bukan cuma fitrah, ini sunnah. Implikasinya apa? Ketika ini bukan cuma sekedar fitrah, ini sunnah, maka kita juga perhatikan apa saja sunnah yang menyertai. Sunnah yang menyertai. Dengan itulah kita menata rumah tangga. Karena bersama sunnah ada barokah. Ada pernikahan itu asalkan syarat rukunnya terpenuhi pasti sah, tapi belum tentu barokah. Ada orang yang menikah sebulan pertama, indah sekali. Tapi setelah selesai bulan madu, tinggallah bulan-bulan empedu. Gitu. Nah, kenapa? Ini nikahnya sah. Ini nikahnya sah, tapi tidak ada barokah di dalamnya. Tidak ada barokah di dalamnya. Kenapa sih kalau saya anak lebih dari 7 memang dikasih segitu? Kan bisa menahan. Karena saya memperhatikan sunnah untuk berbanyak-banyak anak. Karena Rasulullah SAW akan membanggakan jumlah kita. Ada teman yang bilang, anaknya banyak kalau nggak diurus. Nah, saya bertanya, apakah Rasulullah menyuruh kita untuk punya banyak anak dan tidak diurus?
Itu artinya bahwa we are as Muslims. Kita sebagai kaum muslimin harus punya harus punya kesungguhan, harus punya tekad. Berapapun anak yang Allah Ta'ala kasihkan, kita urus dengan benar. Itu sebabnya awal nikah saya bilang sama istri saya tidak ingin punya anak laki-laki. Oh, kenapa? Saya juga nggak ingin punya anak perempuan. Maksudnya saya ingin punya anak yang baik. Laki-laki perempuan yang penting baik. Kalau Allah kasih anak perempuan baik, dapatnya menantu laki-laki yang baik. Anak pertama lahir perempuan. Begitu hamil yang kedua, bukan hanya keluarga, teman-teman juga bilang begitu. Tak doain, mudah-mudahan lahir laki-laki. Enggak, aku nggak pengen punya anak laki-laki. Nah, karena sudah ada perempuan. Aku pengen punya anak yang baik. Mau perempuan semua, mau laki-laki semua, terserah. Nah, kenapa? Karena saya yakin Allah itu lebih tahu daripada saya. Nah, kenapa saya lahir tahun 72 kok bukan lahir tahun 1872? Nah, itu Allah yang maha tahu kenapa begitu. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Ustaz, tadi juga Ustaz menyinggung tentang menyegerakan menikah. Iya. Nah, saya mau tanya tentang apa bedanya antara menyegerakan menikah dengan tergesa-gesa menikah? Dia masih patro, tapi terbakar teman-temannya. Misalnya suatu saat ada yang datang konsultasi ke tempat saya. Ini aktivis, belum lama nikah, buat rumah tangganya. Saya bilang, ente nikah kenapa? Saya ingin buktikan bahwa saya bisa nikah. Buktikan sama siapa? Gak ada yang perlu dibuktikan, ini bukan perlombaan. Kalau mau bikin perlombaan, bikin panitia, lomba lari pagi. Gak ada. Anda menikah, terbakar teman Anda. Wih, ini lebih jujur dibanding saya, sudah nikah lebih dulu. Kita akhirnya sibuk bukan main, pagi berdoa panjang sekali, bukan berzikir. Berzikir adalah mengingat Allah, mengingat apa yang kita ungkapkan, misalnya la haula wala quwata illa billah. Tetapi ada orang yang berwirid habis-habisan sampai dihitung 1000, sampai dihitung 2000 kali. Kalau keleset sedikit sudah pusinglah dia. Padahal Allah itu tidak sebirokratis itu ya. Allah hanya katakan untuk mengingatnya banyak-banyak. Banyak itu gimana? Nggak perlu pakai kalkulator itu loh. Emangnya dulu Rasulullah nyuruh kita pakai kalkulator. Janganlah pakai hitung-hitungan kecuali yang memang disuruh pakai hitungan. Dan yang pakai hitungan-hitungan sedikit sekali. Nah, yang saya katakan tentang masalah tergesa-gesa itu, nah begitu melihat seperti itu akhirnya cari amalan apa agar jodoh cepat datang. Jika kita sibuk dengan cepatnya datang, maka khawatirlah hilangnya barokah. Tapi jika kita berusaha mempersiapkan diri dengan segera, wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah Ta'ala kasihkan jodoh saat kita usia 21 tahun atau 18 tahun kayak Salim Afillah itu nikahnya usia 18 tahun. Nah, saya itu pengen nikah di SMA. Iya, cuma negara kita ini kan tidak menghalalkan pernikahan saat SMA. Yang dihalalkan oleh negara kita perzinaan, ya enggak? Ini adalah pelecehan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada aplikasinya di Google Maps, namanya Friends. Sekarang sepertinya di Maps itu dihilangkan karena mungkin melanggar privasi. Itu biasanya sih bisa di Google Application tuh namanya Google Plus. Dia sekarang bukan Google Plus, dia udah digabungin dengan Hangout, Google Hangout. Nah itu bisa ketahuan posisi kita ada di mana. Setting. Nah ini ada di Google Profile, itu ada di profile kalau nggak salah dia terkonfigurasi sama dengan yang di sininya sih.
apa namanya location service-nya. Jika ini dinyalain otomatis setiap kali buka Google application dia ketemu lokasi kita. Nah, cuma takdirnya itu ketika usia saya sudah senja. Sudah 24 tahun. Sudah senja sekali itu. Sudah senja. Karena harapan saya itu usia 40 tahun tuh anak-anak saya sudah pada besar sehingga saya lebih bisa all out untuk aktivitas-aktivitas sosial. Meskipun saya meminang itu di usia 22 mendekati 23. Kenapa? Kok lambat? Ada interval yang jauh karena ada perbedaan budaya. Saya ini orang Jawa Timur. Di Jawa Timur zaman itu, sekarang di beberapa tempat juga masih ada, nikah itu begitu sederhana. Pagi lamaran, siang sudah suami istri. Dan itu masih banyak. Kakak saya misalnya ketika mau nikah, datang itu, oh ya sebentar, tanya anaknya. Atau teman saya juga gitu. Meskipun tempatnya beda tapi peristiwanya mirip itu. Oh ya sebentar, saya tanya anak saya, Dok, ada yang mau sama kamu? Kamu mau enggak? Maklum, karena mikirnya orang Jawa Timur daerah dasar itu gitu aja kok repot gitu. Cuma ungkapan itu kan yang mempopulerkan salah satu orang Jombang ya. Tapi itu adalah pola berpikir secara umum karena sunnahnya memang memudahkan. Sunnah itu adalah memudahkan. Khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik nikah adalah yang mudah. Nah, tanya. Lo jangan nengai, jangan diem aja. Kalau kamu diam berarti kata Rasulullah mau lo ya. Ya wes tak tempe telu. Sampai ngobrol-ngobrol. 1, ngobrol-ngobrol lagi. 2, ngomong-ngomong lagi. 3. Nah, ini anak saya sudah mau gimana? Nikah sekarang? Teman saya orang Palembang mengatakan, "Waduh, Pak, belum siap loh. Sampean kok aneh. Belum siap kok ngelamar anaknya orang." Ya maksudnya nanti Pak belum bawa mas kawin. Oh, mas kawin aja bisa diutang kok malah mikirnya ruwet itu. Nah, maksudnya nanti walimah. Loh, sejak kapan ada kewajiban habis nikah langsung walimahan? Walimah itu habis dukhul. Bingung dia gitu ya. Akhirnya, wah ini saya khawatir orang tua saya nggak siap, saya komunikasi dulu. Ya sudah, orang itu loh dimudahkan halalnya kok sudah menderita. Ini akhirnya dibilang sama calon mertuanya itu, dah tak kasih waktu 2 minggu. Kalau 2 minggu belum datang ke sini, diambil orang jangan salahkan saya. Nah, so simple like that. Saya berangkat ke Sulawesi, istri saya orang Bugis, ada To'ogi. Nah, saya berpikir, ini luar biasa ini. Saya berpikir toh, pokoknya begitu tiba di sana langsung dikasih menikah, balik saya langsung ketemu di kosnya, sudah menikah sama kita. Ternyata jauh panggang daripada api. Dibilang jangankan enggak bawa apa-apa, sudah bawa bawaan banyak pun belum tentu langsung dinikahkan. Maka ada proses-proses negosiasi itu sampai saya belajar antropologi Bugis Makassar. Karena biasalah karena orang Bugis itu kan ada namanya papendre atau panai, uang tebusan. Uang tebusan, dan uang tebusan itu disesuaikan dengan sosial ekonomi keluarga dan di mana dia kuliah. Kalau kuliahnya UGM, UI, ITB, alamak, bersiap-siap kita. Nah, bagaimana caranya? Itu juga begitu. Saya faktanya tidak bisa menghadapi tuntutan. Tapi saya juga tidak mau mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kata teman, coba tawar. Saya bilang, saya beli barang pun tak saya tawar, apalagi mau menikah. Loh, tapi kan kamu mau menikah, saya minta saja kepada Allah Ta'ala untuk beri solusi. Ya Allah, berikanlah jalan keluar. Jalan keluar itu gimana? Terserah Allah. Apakah diluluhkan hatinya sana ataukah dimampukan saya, kan gak masalah. Kadang-kadang kita berdoa aja sudah mendikte Allah, seakan-akan kita lebih pinter. Ya Allah, tolong dong mudahkan rezeki saya agar bisa nikah. Mikir kok ruwet gitu ya. Serahkanlah, so simple gitu loh, so simple. Nah, akhirnya menikahlah saya itu. Nah, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu paling adalah tadi saya mau nanya saat ini sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam saya kali ya Ustaz ya. Wah.
pertanyaan pribadi, sebenarnya pertanyaan tadi pertanyaan pribadi semua, Sat. Iya. Terkait indikator, Sat, seorang ikhwan atau akhwat sudah siap nikah itu seperti apa, Sat? Tadi kan ada Ustadz bilang ada yang kondisi makruh, ada yang kondisi sunnah tadi. Indikator kalau ini ikhwan, akhwat sudah siap nikah itu seperti apa, Sat? Waduh, indikatornya apa ya? Kalau saya kenapa saya jadi kayak orang Bugis begini? Wong aku itu wong Jawa, saya orang Jawa itu ya. Ini maklum, Bugis biologis begitu. Begini, yang saya hayati dan saya berusaha tanamkan juga pada anak-anak saya, bukan soal kita siap atau tidak. Kalau nggak siap, persiapkan diri. Kalau Anda belum wudhu, sholat Pak. Kita tidak bisa mengatakan, wah saya belum wudhu, kapan-kapan aja dah kalau sudah wudhu. Tidak. Kalau tidak siap, siapkanlah. Siapkanlah. Nah, mempersiapkan itu kapan? Sebaiknya jauh-jauh sebelum kewajiban itu datang. Karena kalau kita mau nikah bulan depan, sekarang baru ikut kursus pranikah, maka itu hanya knowledge. Susah kita menghayati. Tapi kalau kita persiapannya itu jauh-jauh hari, alhamdulillah kalau di Jombang itu tiap bulan Ramadan menjelang maghrib itu biasanya ngaji kitab yang rada-rada serem itu ya, serem-serem sedap gitu soal pernikahan itu. Dan terkait dengan hubungan suami istri macam-macam itu dibahas menjelang berbuka dalam bentuk ngaji kitab. Cuma orang yang nggak paham mengira itu paling soal wudhu. Man utawi sapa wong, qala utawi ngendika. Padahal yang dibahas itu misalnya bolehkah seorang suami ketika berhubungan melihat aurat istrinya? Nah, dibahasnya menjelang maghrib saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang muda-muda juga sudah lapar-laparnya gitu. Nah, yang sudah menikah kan tinggal pengamalannya gitu. Iya, kemudian masalah-masalah lain pernikahan itu biasanya dibahas nanti ba'da tarawih, itu ada ngaji-ngaji kitab gitu. Nah, persiapan itu terus-menerus. Kalau kita belum memiliki itu ya sekarang siapkan. Gitu aja kok repot itu loh. Ya sekarang siapkan sehingga ketika datang kewajiban kita segera menikah. Nah, gimana kalau kemudian waduh ini mata menunduk terkesan dengan sepatunya, kepala tegak, lihat lambean jilbab sudah nggak karu-karuan pikirannya. Ya, tapi ilmu masih kurang. Sambil jalan kita terus belajar itu. Sambil jalan terus belajar. Kalau kita memang tawakal pada Allah Azza wa Jalla dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melengkapi kekurangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Nah, itu yang saya pahami begitu. Oke, baik, boleh beri tepuk tangan buat Ustadz Fauzan Azim. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari, ini banyak banget ternyata yang masuk ke SMS saya terkait pernikahan tadi. Tadi salah satu beberapa pertanyaan pun ada pertanyaan yang saya wakilkan gitu ya. Ini mungkin untuk Ustadz Happy, bagaimana proses mencari calon yang paling barokah? Apakah harus melalui ta'aruf? Sementara zaman sahabat terlihat sahabat langsung melamar dan tidak ada ta'aruf. Mohon penjelasannya, Ustaz. Pada Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat ya, dan harus meyakini bahwa setiap orang ya, sudah ada pasangannya masing-masing ya. Sudah ada takdirnya di Lauhil Mahfuz ya. Si fulan pasangannya si fulana ya. Masalahnya ini serius ya, pakai ain nih, padahal aslinya enggak Ustaz ya. Masalahnya adalah kita nggak tahu ya, siapa pasangan kita ya. Nah, disitulah kemudian kita ikhtiar ya. Ikhtiar melakukan usaha yang terbaik untuk kita. Dan kemudian ya dari situ kemudian maka dari dulu misalnya ini sebagai sharing pengalaman saja mungkin yang saya lakukan adalah mempersiapkan gitu kan ya. Jadi mempersiapkan semua hal yang terkait dengan pernikahan ya. Nah, ketika tiba masanya nanti siapapun calon itu sudah siap ya, sudah disiapkan ya. Dan ini diantara pertanyaan yang sering masuk ke SMS saya misalnya ataupun dalam taklim-taklim yang sering saya lakukan ya, pertanyaan yang sejenis dengan ini ya. Mana yang kemudian kriteria dan seterusnya, saya jawab ya, ada kriteria ya yang hukumnya wajib ya. Ada yang kriteria yang hukumnya itu bisa diabaikan ya. Misal yang bisa diabaikan misalnya asal daerah ya.
nggak mesti ngotot mesti orang Jawa gitu, nggak mesti menurut saya. Gitu Ustaz ya. Ini kalau bahasa Cina cincai saja gitu kan, nggak mesti. Ya. Walaupun saya mungkin orang Sumatera, mesti orang Sumatera juga, nggak mesti. Walaupun kita punya harapan itu mesti, ya, biasanya ya. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang masih bisa ditoleransi dan ada toleransinya adalah misalnya tentang cantik dan ganteng. Ya. Apalagi cantik itu kan relatif. Ya, bisa jadi menurut saya itu cantik. Nah, menurut Mas Wahyu cantik banget gitu kan. Bisa jadi. Ya. Jadi yang cantik. boleh itu laki-laki yang cantik. Ya laki-laki dan perempuan yang ganteng ya. Nah, itu yang perempuan yang ganteng itu yang nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Nah, jadi cantik ganteng itu relatif. Ya. Nah kalau jelek itu biasanya mutlak gitu ya. Nah jadi cantik ganteng ya itu suatu yang relatif dan kemudian menurut saya kita harus toleransi dalam hal ini. Ya, bisa jadi menurut kita hari ini dia cantik dan itu bukan menjadi tujuan utama walaupun Rasul mengatakan bahwa tunkahul mar'at ya, tunkahul mar'atu li arba ya, wanita dinikahi karena 4. Nah di antara 4 itu adalah li jamaliha karena kecantikannya. Ya. Jadi kalau suatu saat teman-teman sekalian menikah dengan orang cantik, ya apa boleh buat, syukuri saja gitu ya. Karena itu sunnahnya ya. Nah, risiko kata beliau ya apa boleh buat gitu ya. Nanti menikah dengan orang cantik, kaya ya apa boleh buat, terima aja lah ya, nggak usah mengeluh ya. Nah ini yang sifatnya menurut saya bisa toleransi gitu ya. Jadi tidak kaku ya masalah keturunannya. Masalah yang ketiga yang berikutnya adalah masalah penghasilan juga demikian. Ya, tidak misalnya calon suami saya harus penghasilannya di atas 5 juta. Bisa, tapi sifatnya fleksibel. Ya. Nah yang wajib ya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah yang keempat ya, fawfar bizatiddin. Nah ini penting ya, masalah agama. Ini yang kita tidak boleh toleransi. Ya. Jadi yang 3, yang 4 tadi itu boleh toleransi, nggak kaku sifatnya. Tapi yang satu ini masalah agama itu penting. Ya, masalah akhlaknya ya. Masalah pengamalan, masalah akidahnya gitu kan, yang penting ya akidahnya, akhlaknya, kemudian masalah pengamalan ibadah-ibadah yang sangat esensi ya dalam Islam ya, ini yang harus betul-betul menjadi sangat utama ya. Yang lain ya tafadhalu, silakan diabaikan dalam tanda kutip dan bukan menjadi pegangan utama. Nah, bagaimana kalau ada intervensi dari orang tua? Teman-teman sekalian, ini banyak juga yang bertanya tentang ini kayaknya curhatnya Mas Wahyu sendirian nih kayaknya ya. Sudah ada calon tapi orang tuanya nggak setuju kayaknya, begitu kira-kira ya. Orang tua kita terutama kadang dia tidak tahu bahwa ada perbedaan generasi. Ya, terus terang secara pribadi saya tidak mengalami kondisi ini gitu ya, karena orang tua saya juga tidak neko-neko dan sangat-sangat menerima apa pilihan anaknya ya. Sederhana disampaikan ya, Anda lebih tahu ya, sekolah lebih tinggi daripada saya dan tahu pilihan yang mana yang terbaik. Tapi bisa jadi dialami oleh beberapa yang lain ya, setuju oke, ya, tapi kemudian orang tua tidak setuju ya. Saya jadi ingat cerita Ustadz ya, Dr. Adian Husaini ya di suatu mata kuliah, terus terang ya, ini dokter ya, mengalami masalah seperti ini tentu di masa mudanya dulu. Dia cerita dia jatuh cinta kepada seorang akhwat ya, asal Bandung ya. Sementara Dr. Adian Husaini itu dari Jawa Ustaz ya, dari Bojonegoro. Nah tradisi Jawa Timur dan seterusnya ya, dengan Jawa Barat ya, ibunya itu tidak setuju. Dia sudah setuju sekali, Ustaz Dr. Adian Husaini itu sudah setuju sekali dengan akhwat ini dan akhwatnya juga tidak ada masalah. Tapi ibunya tidak setuju. Jangan mengulang masa lalu Majapahit katanya. Jadi dendam masa lalu, ini dendam sejarah gitu ya. Sejarah Rike dia Pitaloka di bawah-bawah ya. Dan itu asli. Akhirnya Ustadz Adian Husaini istikharah dan kemudian belakangan batal. Betul-betul batal. Nah sehingga sampaikan ini berpulang kepada kebiasaan dan tradisi kita masing-masing. Kalau bisa diklopkan antara keinginan kita dan keinginan orang tua kita ya, itu akan lebih baik. Karena bisa jadi orang tua kita tidak setuju karena ada hal yang tidak bisa difahami. Nah ketika kita bisa memberikan pemahaman ya, dengan baik, dengan sopan ya, karena taat pada orang tua juga sesuatu yang tidak bisa diabaikan ya, maka itu yang harus dilakukan ya. Mendahulukan pilihan orang tua atau pribadi.
ini sama dengan pertanyaan ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan begini, Ustadz, ya, manakah yang harus saya dahulukan? Apakah menikah ya, atau menyelesaikan skripsi? Saya bilang, antum menanyakan sesuatu yang tidak bertentangan, saya bilang. Ya, jadi menanyakan sesuatu yang tidak bertentangan. Terus bagaimana ya? Selesaikan skripsi dan nikah, saya bilang. Dan itu yang diambil akhirnya. Nah, saya ingin sampaikan, ini sesuatu yang bisa dipadukan sebenarnya. Jadi jangan dibenturkan. Sama seperti ya dulu ada saya mengasuh rubrik menjaga gawang rubrik konsultasi sakinah. Nah, waktu itu yang menjawab adalah Dr. Miftah Farid. Saya ingat banget ada pertanyaan seorang pembaca di majalah Islam Sabili, karena saya 7 tahun di majalah Islam Sabili. Ada pertanyaan ya dari seorang ya, yang sudah berkeluarga, manakah yang harus saya dahulukan katanya? Permintaan mertua atau permintaan adik saya. Jadi sama-sama menginginkan dana waktu itu kalau tidak salah. Nah, dia bingung ya, dananya terbatas, adiknya minta, pada saat yang sama juga mertuanya minta. Nah, ingat banget jawaban Ustadz Miftah Farid dari Bandung waktu itu, dia mengatakan bahwa Anda membenturkan sesuatu yang tidak berbenturan. Kita sering ya membenturkan sesuatu yang sebenarnya tidak berbenturan dan sama-sama bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan jawaban itu berpulang pada kondisi kita masing-masing. Ya, saya kira begitu. Saya mau bacakan beberapa pertanyaan, ini luar biasa antusias dari teman-teman semua nih. Dari 15 pertanyaan lagi nih Ustadz nih. Ini benar-benar pada pengen nikah ya. Saya bacakan ya Ustadz ya. Salah satu diantaranya adalah, nah bagaimana prosesnya bila perempuan yang ingin melamar laki-laki dibolehkan tidak, dan prosesnya seperti apa Ustadz? Terserah, mau Ustadz Fauzul Azim yang nanggapi dulu, boleh. Go. Ya, saya nanggapin dulu soal menghadapi orang tua yang nggak setuju. Buat saya itu bagus saja, itu alhamdulillah, dan sekaligus itu latihan untuk menyelesaikan masalah. Anda nikah pasti dengan orang yang berbeda. Laki-laki pasti nikah dengan yang jenis kelaminnya beda kan? Orang tuanya juga beda, sukunya boleh jadi beda. Tidak ada masalah, yang menyebabkan rumah tangga ruwet itu bukan perbedaan suku. Alhamdulillah saya 11 bersaudara dan ipar-ipar saya dari suku yang berbeda-beda. Ada yang Sunda, ada yang Arab, ada yang Cina, ada yang Nias, macam-macam. Dan bukan itu yang menjadi masalah. Saya pun ketika mau nikah itu sempat harus menghadapi orang tua. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana masalah itu bisa selesai dan orang tua bahagia dengan itu. Kemana larinya? Saya tidak menengok ke buku-buku psikologi karena buku psikologi memang tidak menyediakan itu, karena di Eropa itu kan banyak orang berumah tangga tanpa menikah, jadi nggak relevan lah sana. Jawabannya ada dalam Al-Quran bahwa komunikasi anak kepada orang tua itu dengan qaulan karima, perkataan yang memuliakan. Nah, kemudian menawarkan diri boleh enggak? Banyak contohnya itu. Cuma kita perlu perhatikan, jika kita mau menawarkan diri kepada seseorang yang belum matang secara emosi, belum matang secara pribadi, maka sebaiknya ada perantara dari orang-orang yang terpercaya sehingga nama Anda tidak akan sampai kepada dia kecuali dia memang betul-betul menerima Anda, mau menikah dengan Anda. Nah, terkait dengan itu saya tidak akan bertanya siapa di antara Anda yang bertanya. Nanti silakan hubungi panitia saja. Saya membahas di 2 bab itu, saya membahas di sini tentang bagaimana menawarkan diri bagi perempuan itu, apa yang harus diperhatikan. Nanti silakan dibawa pulang. Saya nggak akan nyuruh Anda maju ke depan, gitu ya. Sebagai konsekuensi dari pemahaman saya tentang menawarkan diri itu, ya ini tidak perlu Anda diketahui orang banyak. Cukuplah salah satu panitia yang pegang buku ini. Kecuali kalau Anda mau menawarkan diri kepada panitia yang memegang buku ini, saya wallahu alam. Nah, itu jawaban saya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, teman-temanku sekalian, ini luar biasa diskusi kita pada hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau tawarkan
buku dari Ustadz Muhammad Fauzil Azim, Saatnya Untuk Menikah. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, kalau banyak orang yang bilang jodoh itu juga dijemput. Boleh tepuk tangan buat masnya. Mau nikah, tapi gak ada actionnya. Betul nggak, Ustadz? Kemarin saya dapat juga ini infonya dari Ustadz Salim. Baik, sekarang kita bahasan jauh lebih dalam. Nanti bisa minta tanda tangan langsung ya sama Ustadz. Yang perempuan ada yang mau, ada yang mau. Emang fitrahnya perempuan tuh nunggu kali ya. Oke, baik, sekarang pembahasan kita lebih dalam tentang keluarga. Jadi saya ingin bertanya pada Ustadz Fauzil Azim terkait membangun keluarga yang berlandaskan syariah dan membangun keluarga yang sakinah. Pandangan dari Ustadz Fauzil Azim. Saya agak bingung dengan pertanyaan ini, karena membangun keluarga yang berdasarkan syariah dan membangun keluarga yang sakinah, seakan-akan itu dua hal yang saling bertentangan. Karena jika pernikahan kita itu landasannya adalah syariah, maka sudah sepatutnya pernikahan itu akan mendatangkan sakinah. Sakinah itu seharusnya bukan cita-cita, tetapi itu konsekuensi saja. Maka di dalam doa pernikahan bukan doa agar pernikahan kita sakinah, melainkan agar pernikahan kita barokah. Jika pernikahan kita barokah pasti sakinah. Tetapi jika pernikahan kita mungkin sakinah itu datangnya hanya di awal nikah, nah kita tidak tahu kelanjutannya. Karena itu mohonkanlah dan usahakanlah diri Anda untuk melangkah dengan tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh agama ini. Menikahlah untuk memuliakan sunnah, bukan cuma karena merasa sudah gelisah akibat pacaran terlalu lama. Menikahlah untuk memuliakan sunnah dan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, bukan cuma karena merasa usia sudah mendekati senja. Berbenahlah Anda, bersiap dirilah Anda, maka Allah Ta'ala yang akan menolong Anda. Ada klausul umum meskipun ini bukan ayat tentang pernikahan, tetapi ini memberikan gambaran keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ada orang-orang yang bahkan menikahnya saja dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tempo hari dapat pesanan, ada yang mau enggak? Ini ada beberapa orang ikhwah soal kepribadian jangan diragukan, sangat bersemangat dalam dakwah. Nah, minta dicarikan istri dengan berikan S1. S1 untuk dirinya. Karena dia memerlukan seorang istri dengan S1 karena di tempatnya itu memerlukan guru agama, dan jika sekolah-sekolah di sana tidak menerima jika gurunya bukan PNS. Begitu di sana akan diangkat sebagai PNS. Ada yang siap? Kenapa dia berpikir untuk menikah, menyegerakan? Ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran dakwanya di daerah pedalaman. Jangan khawatir, meskipun belum ada WC, sungai banyak, sungai besar, tetapi kawan ini pun tidak berani buang air di sungai karena resiko yang paling sederhana adalah dicaplok buaya. Sehingga buang air itu ya di hutan itu karena resikonya paling banter cuma disambar ular saja. Dan ular itu lebih mudah mengatasi. Tapi kalau Anda sudah menikah kan Anda dikawal itu. Karena untuk ke WC terdekat itu harus jalan kaki kira-kira 3 km gitu ya, di hutan. Ada yang siap? Ini dalam rangka agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini niat. Saya dalam beberapa khutbah nikah belakangan ini yang saya tekankan betul adalah niat. Ceramah saja, orang bicara agama, niatnya bukan agama, tidak bernilai apa-apa bagi dia.
tidak menambah pahala, tidak menambah kebaikan, tidak. Sebaliknya Anda menikah dan Anda melakukannya karena ingin memudahkan tugas dakwah Anda, karena ingin memuliakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sakinah, mawaddah, dan akhirnya rahmah itu bonus saja. Dan rahmah itu tidak menunggu usia di atas 40 tahun, tidak. Itu sebagian penjelasan yang dinalar-nalarkan. Memang rahmah itu kasih sayang yang tulus tatkala kita melihat kekurangan-kekurangannya, menerima kekurangan-kekurangannya. Kalau Anda memang menikah dari nol, dari awal sudah banyak kekurangannya kan? Sehingga rahmah itu lebih hadir lebih awal pada diri Anda. Ala kulli hal, tetaplah yang kita ingin kejar itu adalah barokah. Maka doa terbaik adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin.